Polresta Manado gagalkan peredaran 367 paket narkoba. Rahmat Gobel terima gelar adat Gorontalo. Rumah kopi Tikala hampir seabad masih jadi favorit penikmat kopi. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Dirsia Suarez, inilah Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado berhasil menggagalkan peredaran 367 paket narkotika jenis sabu seberat 218 gram. Ini adalah pengungkapan kasus narkoba periode Juni tahun 2026. Hal ini disampaikan Kapolresta Manado saat konferensi pers Jumat sore pekan lalu. Keberhasilan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba selang periode bulan Juni tahun 2026 tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba Kompol Hilman Muthalib. Kasus pemberantasan narkoba di Kota Manado bisa terungkap baik pemakai narkoba hingga bandar sabu lintas provinsi. Dalam gelar kasus, Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid didampingi Kasih Humas Polresta Manado itu Agus Haryono memaparkan hasil pengungkapan 6 kasus tindak pidana narkotika dan peredaran obat keras yang berhasil diungkap Satres Narkoba selama periode Juni 2026. Selain menggagalkan peredaran 367 paket narkotika jenis sabu seberat 218 gram serta 683 butir obat keras jenis 3-Xpenidil, polisi juga sudah mengamankan 6 tersangka. Manado selama bulan Juni 2026 diterapkan pasal bagi tersangka, keempat tersangkanya, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, atau kedua pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana. Kapolresta juga mengungkapkan secara kumulatif sepanjang Januari hingga Juni tahun 2026, Satres Narkoba Polresta Manado telah berhasil mengungkap 27 kasus yang terdiri dari 18 kasus narkotika dan 9 kasus peredaran obat keras. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, hanya ditinggal beberapa menit seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kehilangan sepeda motor yang diparkir di depan indekosnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari pekan lalu. Aksi pencurian sepeda motor ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di depan indekos di Jalan Todopuli 2, Kecamatan Panakukang, Makassar, Jumat dini hari. Dalam aksinya, pelaku terlihat sempat mengintai lokasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban dengan cara didorong. Menurut pemilik motor, kejadian pencurian ini terjadi begitu cepat. Saat itu ia baru saja pulang ke kosnya dan memarkir kendaraannya tanpa mengunci leher, lantaran ia menganggap hanya sebentar di dalam kos dan hendak keluar lagi. Saat hendak keluar untuk pergi nobar pertandingan Piala Dunia, motor yang diparkir di depan kos sudah hilang. Dari rekaman CCTV, pelaku diduga berjumlah 2 orang dengan berboncengan sepeda motor. Satu pelaku mengambil motor lalu mendorongnya menjauh dari lokasi, sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas motor. Para pelaku kemudian kabur membawa motor korban dengan cara didorong menggunakan kaki. Atas kejadian ini, korban kehilangan 1 unit motor yang ditaksir seharga 20 juta lebih. Itu saat kejadian memang motor udah terkunci leher nih. Tidak terkunci leher, kan rencana sebentar saja di dalam, baru keluar lagi.
Berarti ini datang ke di Kosta baru rencana mau kembali lagi atau gimana? Ya, rencana mau keluar lagi. Berarti ini pelaku beraksi cepat sekali gitu. Iya, cepat sekali, tidak sampai 3 menit itu. Kalau dari CCTV itu ada berapa orang kita lihat? 1 orang, tapi yang dilihat sama tetangga kos ada 2 orang. Kasus pencurian motor ini telah dilaporkan korban ke Polsek Panakukang. Polisi saat ini tengah menyelidiki pelaku yang terekam CCTV. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, hasil olah TKP polisi memastikan pesawat milik maskapai Associated Mission Aviation rusak parah hingga 90%. Polisi terus mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk penyelidikan. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo menggelar olah tempat kejadian perkara pembakaran pesawat dan penembakan pilot maskapai Associated Mission Aviation Nicholas Goselin di lapangan terbang Bali Gama, Distrik Sobahama, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Olah TKP diawali dengan sterilisasi lokasi dan dilanjutkan dengan pemasangan garis polisi, pemeriksaan kerusakan pesawat, pemeriksaan lokasi hingga pengumpulan barang bukti. Dari hasil olah TKP yang digelar, pesawat Pilatus dengan nomor registrasi PKRCY mengalami kerusakan hingga 90% dengan titik terparah di bagian tengah pesawat. Jadi dari hasil pemeriksaan olah TKP kemarin menunjukkan bahwa pesawat Pilatus PC6-B2H4 ini dengan registrasi PKRCY milik PT AMA mengalami kerusakan akibat kebakaran itu sekitar 90%, ya, dengan bagian tengah badan pesawat itu menjadi area yang mengalami kerusakan paling parah. Jadi posisi pesawat itu masih depannya, ya, katakanlah ini moncongnya pesawat itu masih mengarah ke arah runway. Jadi pada saat ditemukan, kita berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang ada di sana. Ya, 1 unit pesawat yang sudah hangus, lalu sisa abu dan arang bekas kebakaran, serpihan bodi pesawat. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya badan pesawat PKRCY yang hangus terbakar, sisa abu dan arang bekas kebakaran, serpian bodi pesawat, 1 butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm, serta sampel tanah di sekitar bangkai pesawat untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik. Vindi Rakmini, Kompas TV Jayapura, Papua. Lakukan penggerebekan di markas KKB di tengah hutan. Saudara, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa senjata api, bendera bintang kejora hingga sejumlah dokumen Papua Merdeka. Pasca pembakaran pesawat dan penembakan pilot maskapai Association Mission Aviation Nicholas Goselin pada Kamis pekan lalu, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata. Dari penyisiran yang dilakukan, personil Satgas Operasi Damai Kartens menemukan sebuah Honai yang diduga sebagai markas kelompok kriminal bersenjata Kodap 7 Bali Gama. Dari lokasi tersebut, aparat mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 senjata api, bendera bintang kejora, kamera, hingga dokumen dan identitas keanggotaan kelompok kriminal bersenjata. Dalam kegiatan penyisiran tersebut, petugas menemukan sebuah Honai yang diduga digunakan sebagai markas dari kelompok kriminal bersenjata. Di mana di depan pintu Honai tersebut itu ada tulisan Markas Komando Daerah Militer TPNPB Kodap 7 Balinggama. Dan kita berhasil mengamankan barang bukti berupa beberapa perlengkapan pribadi serta 2 bilah parang, ya, sangkur juga ada, terus 1 buah senapan angin, beberapa kartu SIM card handphone, serta 7 memory card dari telepon seluler, 1 kamera Sony. Seluruh barang bukti hasil penyisiran disita dan diserahkan ke tim identifikasi Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik untuk mendukung pembuktian dalam proses penyidikan. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Saudara, 5 bulan kabur dari kejaran polisi, pemasok senjata api dan amunisi untuk KKB Yalimo ditangkap Satgas Damai Kartens. 5 bulan masuk daftar pencarian orang atau DPO, 1 pelaku penyuplai senjata api dan amunisi untuk kelompok kriminal bersenjata Yalimo ditangkap Satgas Damai Kartens di Kota Jayapura, Papua.
Pelaku berinisial AG ditangkap berdasarkan hasil pengembangan penyidikan terhadap jaringan peredaran senjata api dan amunisi ilegal di Papua. Dari penangkapan itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa telepon genggam, SIM card Papua Nugini, dan sejumlah barang pribadi lainnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku berinisial AG berperan sebagai perantara untuk pembelian senjata api dan amunisi. Tak hanya itu, pelaku AG juga terlibat langsung bersama sejumlah pelaku lainnya untuk pembelian senjata api laras panjang dari salah satu warga negara asing dengan nilai 80 juta rupiah. Jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 298 butir amunisi, 4 magazen SS1, 1 pucuk senjata api rakitan, dan serta 6 laras senjata api bekas afkiran senjata yang sudah lawas, ya, sudah berkarat. Jadi dari dasar tersebut makanya mengarah kita kepada penangkapan DPO berinisial AG ini. Rincian daripada amunisinya yaitu 10 butir amunisi kaliber 9 mm, lalu 36 butir amunisi kaliber 762, serta 255 butir amunisi kaliber 5,56. Hingga saat ini, aparat kepolisian berhasil menangkap 13 orang dalam kasus jual beli senjata dan amunisi untuk KKB Yalimo Yahukimo. Dari pengungkapan itu, polisi juga menyita ratusan butir amunisi beserta sejumlah senjata api laras panjang. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Saudara, informasi antrian solar kembali terjadi di SPBU Kota Manado. Akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, antrian panjang kendaraan kembali terjadi di sejumlah SPBU di Kota Manado. Dalam sepekan terakhir, kendaraan-kendaraan tersebut mengantri selama berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar. Beginilah pemandangan di sejumlah SPBU di Kota Manado. Puluhan kendaraan terpaksa mengantri selama berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar. Berdasarkan pantauan pada Sabtu 11 Juli 2026, antrian panjang terutama terjadi di SPBU Mulalayang, SPBU Sario, dan SPBU Winangun. Menurut supir-supir pengangkut barang dan bus lintas provinsi, antrian panjang seperti ini tidak hanya terjadi di Kota Manado, melainkan hingga di daerah lain seperti Gorontalo dan Palu. Terganggu sekali, so bikin rugi waktu. Antri ini punya terganggu sekali. Ini hampir di semua SPBU Om Singa begini atau? Semua, malahan cuma di Malayang sini yang masih boleh dapat. Kalau daerah Kapitu atau Amurang jangan berharap mau dapat lagi. Ini kendaraan datang dari mana? Palu. Dia di Palu isi full berarti. Sampai di sini baru antri lagi. Tambah lagi. Bulan tahun tambah lagi. Kalau dari Palu kondisi kurang lebih begini lagi Om? Iya. Antrian boleh berapa lama? Ini saya baru 1 jam. Melalui pesan tertulis, Kepala Biro Ekonomi Pemprov Sulut, Resa Dotulong, menyatakan salah satu penyebab antrian adalah karena banyaknya pengguna Dexlite yang beralih menjadi pengguna solar pasca kenaikan harga Dexlite di bulan lalu. Kendati demikian, Resa memastikan stok solar yang ada saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, memasuki tahun ajaran baru, para orang tua nampak memadati Pasar 45 Manado Jumat sore pekan lalu untuk membeli seragam sekolah baru buat sang buah hati. Tampak warga memadati lapak pedagang perlengkapan sekolah untuk memilih sepatu hingga seragam sekolah. Lokasi ini sejak pekan lalu selalu ramai dikunjungi oleh para ibu. Di momen tahun ajaran baru ini, penjualan seragam sekolah meningkat signifikan. Sementara untuk harganya sendiri bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu, tergantung bahan dan merek seragam yang akan dibeli. Hari ini kegiatannya adalah mencari perlengkapan anak-anak untuk sekolah, karena sekolah untuk wilayah kita yang ada di Sulut ini akan dimulai serentak mungkin hari Senin, tanggal 13 Juli 2026. Makanya orang tua
fokus atau pakai skala prioritas menyiapkan keperluan anak-anak untuk sekolah. Sementara itu, seorang pedagang di Kompleks Pasar 45 Manado mengatakan pembelian seragam sekolah mulai ramai menjelang tahun ajaran baru. Menurutnya, sejak sepekan terakhir, banyak orang tua datang bersama anak-anak untuk membeli berbagai kebutuhan sekolah. Bilang juga ada, Ada. Iya. Nah, Bu, yang paling banyak dicari oleh para orang tua ini seragam apa, Bu? Semua. SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA. SMP. Semua di sekolah. Nah, Bu, di sini jual apa saja, Bu, di sini? Cuma seragam sekolah. Topi, perlengkapan sekolah. Kemeja. Harga biasa-biasa. Nggak terlalu tinggi begitu. Yang penting boleh orang beli. Tahun ajaran baru di Sulawesi Utara akan dimulai pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 untuk siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, memasuki tahun ajaran baru, omset para tukang bordir di Pasar 45 Manado naik signifikan. Kenaikan ini sudah terjadi sejak seminggu terakhir. Momen tahun ajaran baru membawa berkah bagi pelaku usaha bordir, di mana omset mereka kerap melonjak tajam. Hal ini didorong oleh membludaknya permintaan atribut sekolah seperti badge nama, logo sekolah hingga bordir nama pada seragam. Di Pasar 45 Kota Manado sejak pagi hingga sore, para ibu-ibu memadati tempat ini untuk membordir seragam sang anak. Risman, salah satu tukang bordir, mengatakan bahwa sejak sepekan yang lalu, tempatnya selalu ramai dikunjungi para ibu-ibu yang akan membordir seragam dari SD, SMP, hingga SMA. Dari minggu kemarin memang sudah ada peningkatan, terutama mereka yang punya bordir dengan pasang-pasang lambang. Ya. Dalam sehari bisa berapa banyak, Pak, yang? Tapi kalau penghasilannya nanti tanya sama mereka, saya tidak bisa menguasai orang penghasilannya. Untuk masyarakat yang datang ke sini dalam sehari itu bisa berapa banyak, Pak, yang melakukan bordir, Pak? Saya tidak bisa hitung satu persatu, tapi biasanya orang antrian di sini. Dalam sehari mereka bisa menerima orderan bordir 50 hingga 100 seragam per hari. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Dansat Brimob Polda Sulut Kombes Pol Robi Samban meresmikan jembatan Bayangkara Merah Putih dan Jalan Setapak di Desa Air Madi di Bawah, Kabupaten Minahasa Utara, Jumat pagi pekan lalu. Peresmian jembatan dan jalan setapak ini menjadi bagian dari komitmen Satbrimob Polda Sulut untuk membantu masyarakat mendapatkan akses transportasi yang lebih mudah dan aman. Infrastruktur tersebut menghubungkan Desa Air Madi di Bawah dengan Desa Air Madi di Atas. Dalam sambutannya, Kombes Pol Robi Samban menyatakan pembangunan jembatan dan jalan merupakan tindak lanjut atas arahan Kapolda Sulut Irjen Pol Roy Kelangi agar seluruh jajaran Polri hadir membantu masyarakat. Satbrimob Polda Sulut juga telah membangun 5 jembatan secara swadaya di berbagai wilayah Sulawesi Utara untuk membantu mobilitas masyarakat. Nah, untuk jembatan Bayangkara Merah Putih yang di Air Madi ini, awalnya kami survei, dan awal kami bangun di Paniki 2. Nah, jadi pada jam A waktu itu dengan para perwira dan anggota dari Batalon A survei, kami rencana bangun di sana karena memang masyarakat di sana juga membutuhkan akses untuk bekerja di kebun ladang dan juga anak sekolah ada di sana. Sebelum pembangunan akses jalan ini kami dengar ini termasuk jalan utama yang digunakan masyarakat di Desa Air Madi di Bawah. Cukup lama pekerjaannya jembatan ini karena juga kita bangun dengan cor jalan, akses jalan untuk menghubungkan dengan jembatan ini, terutama dari Daniel A dan personil dari Batalion Apropor dan juga masyarakat juga mendukung untuk kami laksanakan pengerjaannya di Desa Air Madi di Bawah. Keberadaan jembatan Bayangkara Merah Putih mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang warga Desa Air Madi di William Luntungan mengaku pembangunan tersebut sangat membantu aktivitas warga sehari-hari, terutama akses anak-anak ke sekolah menjadi lebih dekat. Ucap terima kasih kepada Satuan Brimob Polda Sulut karena dengan adanya jalan ini, jalan penghubung dari Air Madi di Bawah ke Kelurahan Air Madi di Atas, itu sangat membantu karena biasanya ada orang berputar di atas, sekarang lebih pendek dan jarak. Nah, itu membantu juga karena
Di sini banyak petambak ikan dan juga di sebagian sebelah sana sebelah tol itu banyak petani, sehingga dengan adanya jalan ini memperlancar distribusi perekonomian yang ada di Kecamatan Air Madidi. Jalan setapak yang dibangun memiliki panjang sekitar 120 meter, sedangkan jembatan memiliki panjang 3 meter. Infrastruktur ini diharapkan memperlancar mobilitas warga, mempercepat akses menuju sekolah, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, tinggal di rumah mewah merupakan impian bagi kebanyakan orang, namun tidak dengan pria lansia di Desa Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Meski hidup di lingkungan kakak beradik yang serba berkecukupan, dirinya memilih tinggal di rumah gua buatannya sendiri. Beginilah keseharian Hais Abdul, pria lansia yang sudah 2 dekade atau 21 tahun tinggal di rumah gua yang terletak di Desa Kema Jagatiga, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Semenjak pisah dari istrinya lantaran tidak memiliki keturunan, Hais memilih hidup sendiri dan tinggal di rumah gua buatannya sendiri. Hais mengaku tinggal di rumah gua membuat dirinya merasa nyaman, sejuk serta bebas biaya pemeliharaan. Karena saya rasa ini lebih aman, nggak beli batu, nggak beli semen, seng, bahkan nggak cat. Iya, karena saya juga rasa ditambangkan di bawah tanah, di underground, aman-aman juga kok. Jadi dari situ saya bikin. Jadi juga ada kenangan kan, dulu pernah kerja di sana, tinggal di sini, ada kenangan juga. Proses pembuatan rumah gua dilakukan Hais dengan peralatan seadanya dalam waktu sekitar 6 bulan pada tahun 2005 silam. Rumah gua dibuatnya sedemikian rupa sehingga mirip dengan ruangan rumah kebanyakan. Terdapat ruang tamu, ruang tidur, serta jendela dan 2 pintu. Ya sebenarnya buat ini hanya untuk tempat santai. Istilahnya hanya 2x2. 2 meter kali 2 meter untuk taruh tempat duduk. Baru tapi lama-kelamaan terpikir lebih baik bikin pintu. Coba kan bikin sampai 4 meter, dapat 1 ruangan, ruang tamu dulu, baru dapat bikin kamar. Setelah itu terhenti. Waktu di sebelah baru itu. Tapi lama-kelamaan ingin nambah. Jadi saya datang lagi untuk buat sebelah ini. Hais yang berprofesi sebagai nelayan mengaku akan terus menempati rumah gua ini. Agar lebih luas, Hais sedang mengerjakan tambahan 1 kamar untuk dijadikan ruang tidur. Hence Tumilar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, Polda Gorontalo gelar lomba cerdas cermat KUHP dan KUHAP. Informasi ini akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Kodam 13 Merdeka menginisiasi gelaran olahraga bersama antara instansi TNI dan Polri. Olahraga bersama kali ini dipusatkan di halaman markas Kodam 13 Merdeka dan diikuti ribuan personel TNI, 3 Matra, dan anggota Polri dari Polda Sulawesi Utara. Inilah suasana penuh semangat dan keakraban yang tercipta dalam kegiatan akbar olahraga bersama TNI Polri di Provinsi Sulawesi Utara. Ribuan personil TNI Polri hadir memadati halaman markas Kodam 13 Merdeka dan mengikuti sesi olahraga bersama yang diinisiasi Pangdam 13 Merdeka, Majen TNI Mirsa Agus. Tampak membaur bersama para pejabat utama serta personil TNI Polri dari Kodam 13 Merdeka, Kodaira 8, Lanut Samratulangi, Sona Bakamla Tengah, dan Polda Sulawesi Utara beserta seluruh prajurit. Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirsa Agus bilang, kegiatan olahraga bersama ini selain bertujuan untuk kebugaran tubuh, juga menjadi sarana tepat untuk mempererat silaturahmi, menguatkan solidaritas dan sinergi antara instansi dalam komitmen bersama menjaga keamanan dan kondusivitas di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Bersama TNI Polri
dalam rangka membina silaturahmi antara kami semuanya, pimpinan dan para anggota TNI Polri yang ada di Sulawesi Utara. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih juga kepada masyarakat Sulawesi Utara yang telah menjaga keamanan, ketertiban, kebersamaan kita semuanya selama kurang lebih saya 7 bulan di sini. Saya baru sekarang mengadakan acara ini, mohon maaf. Kepada kesempatan ini juga sekalian kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Yang ketiga, bahwa kegiatan ini merupakan sebetulnya kegiatan rutin. Sebulan, 2 bulan sekali, 2 kali kita sering olahraga bersama di kawasan, kemudian di Kodaeral, tapi tidak pernah kita ekspos. Hari ini perlu kita ekspos, betul bahwa hari ini kita melakukan olahraga bersama dalam menjaga silaturahmi, dan kita tahu bersama bahwa kondisi kita sangat-sangat kondusif di sini, jadi harus kita pelihara bersama. Tampak hadir para pejabat utama Kodam 13 Merdeka, Komandan Kodaeral 8 Laksda TNI Derit Krisananto Suhedi, Kepala Sona Bakamla Tengah Laksma Bakamla Teguh Prasetya, serta Wakil Kapolda Sulut Brigjen Pol Awi Sitiono. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Polda Gorontalo menggelar Grand Final Lomba Cerdas Cermat KUHP dan KUHAP yang baru. Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan pemahaman personel terhadap pembaruan hukum pidana nasional sebelum diterapkan dalam pelaksanaan tugas. Polda Gorontalo menutup rangkaian lomba cerdas cermat KUHP dan KUHAP dengan menggelar babak grand final. Kompetisi yang digelar sebagai bagian dari perayaan HUT Bayangkara ini diikuti sekitar 40 tim dari satuan kerja dan Polres jajaran. Setelah babak penyisian, 5 tim terbaik berhasil melaju ke babak final untuk memperebutkan gelar juara. Kapolda Gorontalo bilang lomba ini bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi menjadi sarana meningkatkan kompetisi personal dalam memahami KUHP dan KUHAP yang baru. Kita merancang ini sebagai peringatan HUT Bayangkara ke-80 ya. Kami menyelenggarakan ini untuk memperingati tidak hanya beberapa kebiasaan-kebiasaan seperti olahraga, kunjungan-kunjungan, dan kegiatan sosial, tapi kami berpikiran dan menyajikan yang memang belum ada. Kita sebenarnya esensi dari ini adalah sebagai wujud bahwa kita harus sudah mulai menyesuaikan dengan perkembangan situasi. Apa itu? Ya, supaya tuntutan masyarakat, Polri diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik. Sementara akademisi menyebut kegiatan ini menjadi bentuk sinergi antara Polri dan perguruan tinggi dalam memperkuat pemahaman terhadap pembaruan hukum pidana nasional. Yang jelas ini adalah satu terobosan yang sangat inovatif gitu loh. Jadi cara-cara yang dikemas hari ini adalah satu metode yang dilakukan oleh Polri, khususnya inisiasi dari Polda Gorontalo. Jadi percepatan-percepatan untuk mengimplementasikan Kitab Undang Hukum Pidana maupun KUHAP ini cara yang mungkin lebih efektif karena seluruh jajaran dari Polda, unit sampai Polres dan sampai Polsek, bahkan kemarin sampai Zoom juga. Ini adalah salah satu kampanye yang dilakukan, ditambah hari ini keterlibatan dengan adanya cerdas cermat ini adalah salah satu edukasi, selain tidak hanya sosialisasi, tapi edukasi yang dilakukan yang sangat inovatif. Kadang Gorontalo itu dianggap kota kecil, tapi dari sinilah ide-ide itu muncul. Buktinya dengan kegiatan ini oleh Kapolda Gorontalo dong. Dan menurut saya ini satu trigger untuk anggota polisian untuk lebih meningkatkan kualitasnya, karena ini KUHP dan KUHAP baru itu adalah sesuatu yang baru. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka harus paham di mana mereka garda terdepan dalam pelayanan masyarakat juga dalam penegakan hukum. Dan semoga kegiatan ini bisa bersinambung seperti yang disampaikan Pak Kapolda tadi, bisa menjadi membuka ruang kerjasama ataupun melakukan kolaborasi terkait kegiatan-kegiatan yang serupa. Dan sekali lagi tujuan utamanya adalah, muaranya adalah untuk kualitas penegakan hukum kita, khususnya penegakan hukum pidana. Di kegiatan ini, Direktorat Intelkam keluar sebagai peringkat pertama, Polres Puwawato kedua, dan Polres Bolemo ketiga. Diharapkan kegiatan ini mampu meningkatkan kapasitas personil Polri agar lebih profesional, berintegritas, dan memiliki pemahaman yang seragam dalam menerapkan KUHP dan KUHAP yang baru. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo.
Saudara, meski dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, almarhum Rahmat Gobel, anggota DPR RI, mendapat penghormatan terakhir dari masyarakat Gorontalo melalui sidang adat Jumat sore pekan lalu. Penetapan gelar adat sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian almarhum kepada daerah dan negara. Rumah adat Gobel di Gorontalo menjadi tempat digelarnya sidang adat untuk almarhum Rahmat Gobel, anggota DPR RI asal Gorontalo. Sidang adat diikuti 5 rumpun pohala yang terdiri dari pohala Suwawa, Limutu, Hulondalo, Bulango, Atinggola, serta Bualemo dan Pohuwato. Proses ini dihadiri keluarga, kerabat, tokoh adat, dan masyarakat yang memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum sekaligus mengirimkan doa kepada almarhum. Melalui sidang adat, Dewan Adat Gorontalo resmi menetapkan gelar adat kepada almarhum Rahmat Gobel sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya. Cara ini satu rangkaian dengan proses pemakaman. Tapi karena pemakaman dilaksanakan di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, maka potongan itu kita lakukan di sini. Adapun yang diselenggarakan tadi adalah sidang adat pemberian garai. Garai itu adalah gelar kepada orang yang sudah meninggal. Fungsinya atau tujuannya 2 minimal. Yang pertama adalah doa bagi almarhum. Ada 10 usulan untuk garai itu. Ya, masing-masing mengikuti payu atau pakem yang ada di negeri adat masing-masing. Lalu kemudian semua disepakati, disimpulkan garai itu menjadi ta loo lamahe lip. Tapi sebenarnya ini adalah ekor daripada gelar yang panjang. Gelar adat yang diberikan menggambarkan sosok putra terbaik Gorontalo yang mengabdikan jiwa raga dan hartanya untuk kemajuan daerah serta Indonesia. Prosesi adat ini menjadi penanda bahwa pengabdian almarhum akan terus dikenang oleh masyarakat Gorontalo. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, untuk menarik minat tamu dan wisatawan yang berkunjung, Aston Hotel Manado menghadirkan kreasi melalui program 60 Second to Tokyo yang menghadirkan berbagai menu jajanan khas Tokyo, Jepang yang diharapkan mampu memuaskan cita rasa pengunjung. Melalui program 60 Second to Tokyo, Aston Hotel Manado berupaya menggait minat berkuliner wisatawan dan tamu yang berkunjung. Dalam launching program pada 10 Juli 2026, F&B Manager Aston Hotel Arifin mengatakan pihaknya telah menyediakan 10 menu makanan dan 1 minuman dengan cita rasa khas Tokyo. Ia menyebut terobosan ini menjadi alternatif dalam menu-menu lain yang telah familiar di lidah wisatawan. Makna dari 60 Second ini adalah ketika para tamu menyantap menu promo baik makanan, dessert, minuman itu sudah merasakan feel-nya daerah Tokyo. Dan khusus tamu ini, untuk para promo ini, menu sudah kita setup ada di atas bed. Jadi ketika tamu sudah masuk ke dalam kamar, ini adalah menu pilihan. Jadi bukan lagi setiap kita berkunjung ke hotel, nginap di hotel, menunya selalu ada nasi goreng, ada pisang goreng, tidak. Jadi kita punya menu opsional, yang mana desainnya pun kita setup untuk street food. Program ini nantinya akan berlangsung hingga Desember 2026 dan diharapkan sukses menggait minat wisatawan, melanjutkan kesuksesan program sebelumnya, yakni 60 Second to Seoul. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, di tengah gempuran rumah kopi kekinian, ada satu rumah kopi legendaris dan bersejarah di kota Manado dan masih bertahan hampir 100 tahun. Namanya Rumah Kopi Tikala yang telah hadir sejak tahun 1932 dan tetap menjadi pilihan bagi penikmat kopi. Berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Komok Luar, Kota Manado, Rumah Kopi Tikala merupakan rumah kopi bersejarah yang telah melintasi zaman. Betapa tidak, rumah kopi ini sudah hadir sejak tahun 1932 dan masih eksis hingga saat ini. Bertahan dengan resep racikan rahasia keluarga, Rumah Kopi Tikala dirintis Siang Jin Hui atau dikenal dengan panggilan Zeng atau Hui. Kini dilanjutkan oleh 3 orang anaknya yang secara bergantian setiap tahun mengolah operasional rumah kopi ini.
Salah satu ciri khas di tempat ini ialah kopi hitam yang dihasilkan dari panas bara batok kelapa dan bukan dari kompor gas atau kompor listrik. Tidak ada mesin pengolah kopi berteknologi canggih di tempat ini. Yang ada ialah tungku bara batok kelapa dan teko yang senantiasa hangat dan siap menyajikan kopi bagi pelanggan setia. Sebagai pelengkap, pelanggan bisa menikmati roti bakar serikaya dengan rasa yang menggugah selera. Kopi ini di Manado ini dari tahun 32. 32 itu kita masih di rumah Belanda. Setelah itu kita pindah di tempat ini yang sekarang ini tahun 39. Kalau masalah teko itu orang juga tidak tahu apa memang bawahan dari zaman dahulu atau ada fermentasi lain di dalam aluminium tungku itu dia. Dan juga kata orang kebanyakan pakai para tampurung. Orang bukan pakai macam sekarang kan pakai gas, pakai mesin listrik apa semua. Nah kok dalam sehari rata-rata boleh habis berapa cangkir? Kita dalam sehari kita bisa mencapai sampai 200-an. Menjadi salah satu rumah kopi tertua di Manado, pelanggan tetap di rumah kopi ini mayoritas berusia di atas 40 tahun dan hingga kalangan para lansia. Menariknya, rumah kopi ini menjadi tempat berkumpulnya berbagai kalangan dan profesi yang berdiskusi berbagai isu, termasuk pembangunan kota dan politik lokal maupun nasional. Selama ini memang tempat berkunjung di rumah Bapak kopi sering Tikala ini. memesan minuman apa di sini, Pak? Kopi hitam. Kopi hitam Iya. tanpa gula? Tanpa gula. Oh. Yang menjadi ciri khas di sini kopinya buat dari bara. Itu yang menjadi tertarik buat kami untuk pelanggan kopi. Penikmat kopi. Iya, kalau menyangkut itu kan tergantung genre. Ada lokasi yang notabene ada rumah kopi yang notabene itu tempat berkumpulnya para anak muda, ya. Nah, kita mungkin sudah di usia-usia yang sudah cukup usia sudah masuk lansia, lebih cenderung ke rumah kopi di Tikala, dan ada beberapa rumah kopi yang lain yang notabene itu tempat untuk para orang yang sudah lebih di atas dari para teman-teman anak-anak muda Gen Z dan milenial. Saya kira berbeda itu ya, bedanya cuma itu ya. Pak, kalau dari segi harga bagaimana? Ya cukup murah, Terjangkau, ya. Terjangkau karena kopi di sini cuma sekitar 10 ribuan ya. Satu gelas kopi hitam dijual Rp10.000 per gelas, sementara satu gelas kopi susu dijual Rp15.000 per gelas. Jika Anda penikmat kopi dan berkunjung ke Manado, tidaklah lengkap jika tidak mampir untuk menikmati kopi legendaris di Sulawesi Utara yang dijual dengan harga terjangkau. Yani Mega Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi dari sejumlah daerah di Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saya Dircia Suarez dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, jelang masuk sekolah, Pasar Sentral atau Nu Makassar Mall diserbu pedagang grosir dari berbagai daerah, termasuk pembeli yang datang dari luar Sulawesi. Mereka berburu peralatan sekolah yang mulai ramai diburu warga. Di musim ini penjualan grosir naik hingga 80%. Toko grosir penyedia seragam sekolah di New Makassar Mall atau Pasar Sentra mulai diserbu pedagang yang berasal dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Mereka datang untuk membeli seragam sekolah dan dijual kembali di pasar tradisional di daerah mereka. Seragam yang diburu diantaranya seragam merah putih untuk anak SD, putih biru untuk SMP, putih abu-abu untuk SMA, dan seragam pramuka serta baju batik. Tini, salah satu pedagang asal Kabupaten Jeneponto, mengaku sudah beberapa kali bolak-balik Makassar Jeneponto khusus untuk membeli seragam sekolah di New Makassar Mall. Emang beli baju sekolah, sarung, iya. Untuk diapakan itu aja? Mau dipakai pribadi atau Dijual, iya. Kita beli grosiran aja. Iya, saya beli grosiran. Itu bisa beli berapa kita hari ini?
bisa beli 12 lembar, 10. Iya. Itu baju apa saja kita beli aja? Macam-macam, sayang. Iya. Iya, baju SMP, SMA, SD. Iya. Batik juga saya lihat. Iya, baju batik SMP sama SD. Pemilik toko seragam bilang, penjualan seragam mulai naik sejak 2 bulan lalu dan makin melonjak mendekati masuk sekolah. Setiap harinya ratusan lembar seragam sekolah terjual. Ya, alhamdulillah meningkat kalau menjelang apalagi ajaran baru, iya, ajaran baru ada peningkatan, iya, orang daerah. Mulai naik. Bulan 4, 5, 6 sampai biasanya bulan 8. Iya. Kalau untuk tahun ini sudah berapa banyak yang terjual ini? Sudah ribuan pieces. Iya. Nah, yang paling banyak dicari baju untuk apa? Mulai SD sampai SMA rata-rata begitu. Tahun ajaran baru jadi berkah tersendiri untuk pedagang seragam. Ini jadi musim panen setahun sekali dan sangat dinantikan. Pemilik toko juga sudah bersiap dengan menyetok seragam agar bisa memenuhi kebutuhan. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Hadirkan banyak hewan kebun binatang, Saudara Dairyland Goa diserbu pengunjung. Anak-anak senang melihat langsung ragam hewan lucu seperti kuda dan unta. Mereka juga antusias memberi makan dan bermain dengan sapi dan kelinci. Kebun binatang Dairyland di Jalan Malinok di Kelurahan Parangelo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, ramai dikunjungi wisatawan selama libur panjang sekolah. Pengunjung didominasi rombongan keluarga yang membawa anak-anak mereka melihat langsung hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Banyak yang merasa gemas dan ada juga yang takut karena baru pertama kali melihat langsung hewan-hewan di kebun binatang ini. Di wisata edukasi kebun binatang Dairyland Goa, anak-anak bisa melihat langsung banyaknya hewan seperti kuda, domba, sapi, tedong bonga khas Toraja, dan ada juga beragam jenis unggas seperti merak dan ayam kate, serta hewan lainnya seperti iguana dan kura-kura. Tak hanya melihat, anak-anak juga bermain dan memberi makan hewan yang jinak seperti sapi, unta, dan kelinci. Anak-anak sangat antusias belajar dan bermain di kebun binatang. Mereka senang bisa memberikan banyak makanan, utamanya bisa bermain dengan kelinci. Anak-anak bahkan bisa merasakan sensasi berkuda di kebun binatang ini. Mama saya, bunda sama saya main kebun binatang. Banyak-banyak hal, ada buaya, domba, kuda, sapi, kambing, burung, kelinci. Banyak kelincinya? Banyak, tapi cuma aku dapat 1. Tadi 2 langsung lepas 2-nya. Kasih makan wortel. Habibie senang main ke sini? Senang, di sini kebun binatang. Pengelola kebun binatang mencatat kenaikan jumlah pengunjung dalam sehari, pengunjung bisa mencapai 3.000 orang. Untuk keamanan pengunjung, pengelola memastikan hewan dalam kebun binatang jinak dan sudah divaksin. Sekarang mulai dari liburan sekolah itu di hari-hari biasa mulai dari 1.000 sampai 2.000 pengunjung, Kak. Apalagi di akhir-akhir musim liburan sekolah ini pengunjung mencapai di 3.000 dalam perharinya, Kakak. Anak kecil hampir ada ratusan keluarga juga sih, Kakak. Oh, untuk anak-anak yang kebun binatangnya, Kakak, di area Dairyland namanya, Kak. Untuk keamanannya kita sudah pastiin sih, Kak. Semua hewan sudah divaksin, semua hewan sudah aman untuk bersama untuk interaksinya. Satu tiket masuk kebun binatang Dairyland Goa dijual mulai dari harga Rp60.000. Libur panjang sekolah menjadi momen yang ditunggu anak-anak. Mereka bisa mendapatkan kesempatan berlibur ke kebun binatang, melihat banyak hewan lucu dan bermain bersama. Wisata kebun binatang juga dipilih orang tua agar anak-anak belajar mengenal jenis-jenis hewan. Nila Rustam, Kompas TV Goa, Sulawesi Selatan. Kami segera kembali dengan informasi olahraga, diantaranya jelang Piala AFF, Timnas latihan di Bali. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Timnas Spanyol lolos dramatis ke semifinal Piala Dunia 2026.
La Furia Roja menundukkan Belgia dengan skor 2-1 berkat gol menit akhir Mikel Merino. Pada laga perempat final di Los Angeles Stadium, Spanyol unggul lebih dulu lewat gol Fabian Ruiz di babak pertama. Belgia kemudian menyamakan kedudukan melalui Charles de Ketelaere. Saat pertandingan hampir berakhir, Mikel Merino muncul sebagai pahlawan dengan mencetak gol kemenangan 2 menit menjelang waktu normal usai. Hasil ini membawa Spanyol melaju ke babak semifinal. Selanjutnya, La Furia Roja akan menantang Prancis pada 15 Juli mendatang. Saudara, laju sempurna Prancis belum terhenti hingga perempat final. Hadapi Maroko, taji skuad ayam jantan menancap ke serdadu singa Atlas 2 gol tanpa balas. Prancis lolos semifinal 3 Piala Dunia beruntun. Semifinal Piala Dunia 3 kali beruntun. Seluruh laga FIFA World Cup 2026 dapat disaksikan di kanal TVRI dan... Saudara, jelang bergulirnya Piala AFF 2026, Tim Nasional Indonesia menggelar pemusatan latihan di Gianyar, Bali untuk menentukan skuad terbaik. Sejumlah pemain timnas terlihat antusias menjalani pemusatan pelatihan di Bali United Training Center di Gianyar, Bali. Dari 50 nama yang dipanggil, baru sebagian pemain mengikuti pemusatan latihan tahap pertama. Pelatih John Hartman menyebut pemusatan latihan di Bali dibagi dalam beberapa tahap dan akan dievaluasi menentukan siapa pemain yang lolos tahap selanjutnya. Indonesia tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste di Piala AFF yang bergulir 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Saudara, Exco PSSI Arya Sinulinga merespon keresahan Presiden Prabowo terkait Timnas Indonesia tak lolos Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo menyampaikan keresahan karena Timnas Indonesia gagal mentas di Piala Dunia 2026 saat peluncuran program B50 di rest area kilometer 57 Karawang, Kamis kemarin. Keresahan ini direspon Exco PSSI Arya Sinulinga. Arya bilang selain mengoptimalkan pemain diaspora, dukungan beberapa pihak juga menjadi faktor utama. PSSI terus berupaya agar skuad Garuda bisa tampil di Piala Dunia 2030. Pak Prabowo nyari Pak Ketum, Pak Erik, dan langsung mencari juga Menkyu. Berarti beliau tahu juga bahwa Menkyu Pak Purbaya perlu support sepak bola Indonesia dengan anggaran dari APBN. Ya kan? Itu clear tuh, karena dia seperti itu. Jadi kita butuh dukungan juga support seperti itu dari dari Kemenkyu pendanaan. Dan Pak Prabowo jelas ya, dia kalau untuk hal lain naturalisasi dan sebagainya beliau sangat support, dan sekarang beliau lihat ini butuh pendanaan, dia juga support. Mudah-mudahan kita 2030 bisa ke sana gitu. Saudara, sebanyak 306 peserta ambil bagian dalam audisi umum PB Jarum 2026 di Gor Angkasa Pekanbaru. 208 pembulu tangkis muda di sektor putra dan 98 di sektor putri ambil bagian dalam audisi umum PB Jarum 2026 di Kota Pekanbaru, Riau. Seleksi dilakukan dalam 3 kelompok usia, yaitu U11 dan kelompok umur 11 serta 12 tahun. Pasangan ganda campuran peraih medali emas Olimpiade 2016, Liliana Natsir dan Tontowi Ahmad hadir memberi motivasi. Butet bilang pencarian talenta muda wajib dimaksimalkan demi regenerasi. Antusiasnya luar biasa. Ya, pastinya kita juga ada harapan ya untuk di Pekanbaru Riau ini. Semoga dengan audisi PB Jarum 2026 ini dari Pekanbaru kita bisa menemukan bibit-bibit unggul, bisa menemukan calon-calon penerus yang nanti akan masuk ke PB Jarum, dan setelah itu juga akan mewakili Indonesia di kancah internasional pastinya. Proses seleksi PB Jarum ini dipusatkan di Gor Angkasa sampai 12 Juli 2026. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Dirsya Sores bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.